Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dewi Cahyani, SCB 18272 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang Bluetooth pada tugas mata kuliah teknologi mobile. Yang pertama itu mulai dari pengertian Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, atau PC, tablet, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth yaitu untuk mempermudah berbagi atau sharing file, audio, pengganti penggunaan kabel, dan lain-lain. Saat ini sudah banyak sekali perangkat yang menggunakan Bluetooth. Definisi Bluetooth yang lainnya adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 Hz antara 2402 Hz sampai dengan 2480 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan juga suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Bluetooth ini digunakan harus kita handphone, misalkan handphone harus saling berdekatan baru bisa berkoneksi. Seperti yang dijelaskan di sini dengan jangkauan layanan yang terbatas. Kemudian lanjut, pada dasarnya teknologi Bluetooth ini diciptakan bukan hanya untuk menggantikan atau menghilangkan penggunaan media kabel dan melakukan pertukaran data atau informasi, tetapi juga mampu menawarkan fitur yang bagus atau baik untuk teknologi mobile wireless atau tanpa kabel. Dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi daya rendah, interoperability yang sangat menjanjikan, mudah dalam pengoperasiannya, dan juga mampu menyediakan berbagai layanan. Seperti ini gambar Bluetooth yang saling bertukar antara PC, handphone atau tablet dan lain-lain dengan menggunakan Bluetooth. Seperti ini skemanya atau topologinya. Kemudian lanjut kita ke cara kerja Bluetooth atau prinsip kerjanya. Secara garis besar, Bluetooth bekerja dengan mengirim atau menerima gelombang radio pada suatu band dengan 79 saluran atau frekuensi yang berbeda antara yang seperti saya jelaskan tadi 2402 Hz sampai 2480 Hz. Oleh karena daya pemancar sinyal Bluetooth cukup kecil, maka perangkat lainnya tidak akan terganggu kinerjanya. Secara teoritis, Bluetooth lebih aman dibanding dengan jaringan nirkabel lainnya seperti Wi-Fi. Di sini, sistem Bluetooth terdiri atas sebuah radio transceiver, baseband link, manajemen dan kontrol, baseband atau seperti prosesor core, SRAM, UART, PCM, USB interface, flash, dan voice coder. Baseband link controller menghubungkan hardware atau perangkat keras radio ke baseband processing dan juga layer protokol fisik. Kemudian link manager melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi, yaitu seperti melakukan link setup, autentikasi, dan juga konfigurasi. Perangkat Bluetooth akan otomatis mendeteksi dan saling terhubung satu dengan lainnya hingga mencapai 8 perangkat dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada batasnya, seperti cuma mencakup maksimal itu 8 perangkat dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak bisa banyak sekali dalam waktu yang bersamaan digunakan atau saling bertukar data, informasi, atau dokumen dan lain-lain. Kemudian kedelapan perangkat ini saling berinteraksi menggunakan saluran yang berbeda-beda sehingga tidak akan terjadi gangguan satu dengan yang lainnya. Kemudian
Ketika dua perangkat ingin terhubung, mereka akan memilih saluran secara acak dan menggantinya dengan saluran lain secara terus-menerus. Teknik ini disebut dengan spread spectrum frequency hopping. Untuk menghindari gangguan dan peralatan listrik lainnya, dua perangkat yang saling terhubung akan mengubah frekuensi mereka hingga ribuan kali setiap detiknya. Komunikasi antar peralatan Bluetooth akan menghasilkan jaringan yang diberi nama P-Connect. Perangkat-perangkat di sini dapat bergabung atau keluar dari jaringan kapan saja. Dalam jaringan ini akan ada satu perangkat yang berperan sebagai master atau pengontrol keseluruhan jaringan, sementara yang lainnya sebagai slaves. Kemudian kelebihan dan kekurangan Bluetooth seperti yang kita lihat pada PDF yang saya buat. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama itu bisa menembus rintangan seperti dinding, kotak, dan sebagainya walaupun jarak transmisi hanya 10 meter. Misalkan kita di suatu ruangan, kita terhalang oleh seperti misalkan diberi jarak seperti tembok, itu masih bisa melakukan sharing data dengan menggunakan Bluetooth, tetapi tidak dengan jangkauan yang sangat jauh. Misalkan cuma terbatas dinding, itu masih bisa. Kemudian tidak memerlukan media kabel ataupun kawat. Seperti yang dijelaskan, Bluetooth itu menggunakan wireless atau tanpa kabel. Kemudian dapat mensinkronisasi data dan dari handphone ke komputer atau laptop. Bisa mensamakan datanya. Data yang dikirim ke handphone dan komputer tidak ada yang beda. Kalau pada saat pengirimannya, misalkan saya kirim file A, tetap pada yang kalau misalkan kita kirim ke komputer yang satu, dia tetap menjadi file A, tidak berubah. Kemudian dapat dipakai sebagai perantara modem. Nah, sudah jelas. Terus praktis dan tidak ribet dalam penggunaannya. Seperti yang sebelum-sebelumnya dijelaskan, tidak ribet karena kita tidak menggunakan kabel yang kita harus mencolok ke HP atau ke laptop atau yang kita tempati sharing menggunakan Bluetooth. Dia tidak ribet. Kemudian kekurangannya itu memakai frekuensi yang sama dengan gelombang WiFi. Kemudian kalau terlalu banyak koneksi Bluetooth di dalam satu ruangan akan sulit untuk menemukan penerima yang dituju. Nah, misalkan banyak yang mengaktifkan Bluetooth-nya dalam satu ruangan, kita susah untuk kalau kita tidak tahu apa nama Bluetooth dari penerima atau pengirim, kita akan sulit, apalagi kalau misalkan sudah banyak yang menyalakan Bluetooth pada handphone, laptop, kita akan agak sulit untuk menemukan penerima yang dituju seperti yang dijelaskan di sini. Kemudian sering beredar virus-virus yang disebar melalui Bluetooth khususnya dari handphone. Nah, seperti yang kita ketahui, ada saja itu virus yang masuk pada laptop, pada handphone karena kita sering mendownload kayak begitu, bisa masuk virus dan sering beredar virus-virus yang disebar melalui Bluetooth.
Kemudian cukup